coba sharing screen. Oke, sudah kelihatan semua nggih teman-teman? Sudah Pak, sudah. Oke. Ini saya sharingnya pakai PDF aja karena kalau pakai PowerPoint itu terlalu berat kelihatannya. Nanti teman-teman kegiatan apa itu ketika saya transisi itu terlalu apa itu kayak lemot gitu. Jadi saya pakai PDF saja untuk anunya. Bentar. Oke, kita akan melanjutkan materi kita ya. Di pertemuan minggu kemarin, bagi teman-teman yang sudah membuka psikologinya, sudah saya terangkan bagaimana proses terbentuknya dari 3 batuan, yaitu batuan beku, batuan sedimen, dan juga batuan metamorf. Dan di pertemuan kali ini sampai pertemuan yang terakhir, kita akan mulai kulik satu persatu dari batuan-batuan, ketiga batuan tersebut. Kita mulai dulu dari batuan beku, kemudian kita lanjut di batuan sedimen, dan nanti yang terakhir kita akan membahas di batuan metamorf. Nah, di pertemuan kali ini karena kemarin kita sudah membahas tentang proses pembentukan dari ketiga batuan yang dia merupakan satu siklus yang saling berkaitan satu sama lain. Nah, di pertemuan kali ini karena kalau teman-teman lihat kemarin sebenarnya dapat dikatakan induk dari batuan itu adalah batuan beku. Kenapa? Karena apa? Karena kemarin kalau teman-teman membaca secara prosesnya, batuan beku itu kan terbentuk dari apa? Dari magma yang dia mengalami pendinginan dan dia nanti akan mengental dan kemudian nanti akan menjadi batu. Makanya nanti disebut sebagai batuan beku. Karena batuan yang membeku, dari magma yang membeku. Nah, itu yang kita akan bahas pertama, karena ini dapat dikatakan sebagai pionir dari batuan-batuan selanjutnya. Kalau sedimen kemarin kan dari hancuran batuan beku atau batuan metamorf. Kemudian metamorf karena ada batuan beku atau sedimen yang mengalami metamorfisme, sehingga dapat dikatakan batuan beku ini menjadi induknya. Dan kemarin juga sudah sempat saya terangkan, batuan beku ini adalah batuan yang sangat mudah sekali dikenali di lapangan karena dari letaknya itu yang pasti tidak akan jauh-jauh dari pusat terjadinya erupsi gunung api. Kenapa ya? Karena ada magma yang membeku. Karena magma itu bisa membeku, tidak akan jauh-jauh dari pusat erupsinya. Karena ketika sudah keluar dari kerak bumi, suhunya itu sudah sangat berbeda, sehingga dia akan membeku dengan sangat cepat. Sehingga tidak mungkin batuan beku itu kemungkinannya sangat kecil, bukan tidak mungkin ya, kemungkinannya sangat kecil batuan beku itu bisa tersebar jauh sampai mungkin ratusan kilometer dari pusat terjadinya erupsi gunung berapi. Mesti di dekat-dekat situ. Nah, sebelum kita membahas lebih jauh tentang batuan beku, nanti batuan beku ini akan saya jelaskan tentang serba-serbinya di awal, apa itu pengertiannya, kemudian bagaimana pembagiannya, termasuk juga nanti sifat-sifatnya kita akan bahas di sini, sifat batuan beku, cara mengidentifikasinya bagaimana kita akan bahas. Tapi sebelum ke situ, kita bahas dulu bahan pembentuk dari batuan beku itu sendiri. Dari kemarin penjelasan yang saya berikan di slide PowerPoint yang saya share di psikologi, bahan induknya dari batuan beku itu adalah magma. Kita akan bahas dulu di magmanya ya. Kita akan bahas dulu di magma. Mungkin teman-teman juga sudah paham semua tentang apa itu magma, dan kemarin di geologi umum pun kita sudah sempat menyinggung apa perbedaan magma, perbedaan lahar, perbedaan lava, kita sudah singgung. Nah, magma ini saya ulang sedikit ya. Magma itu adalah merupakan cairan atau larutan silikat pijar yang terbentuk secara alamiah. Nah, jadi magma ini adalah sifatnya bentuknya cair, dan magma ini berasal dari mana toh? Dari yang namanya lapisan yang berada di bawah kerak bumi dan juga berada pada lapisan bagian atas mantel atau yang dinamakan sebagai lapisan astenosfer, yang dia sifatnya berupa cair atau larut atau lebih cair dibandingkan lapisan-lapisan dari permukaan bumi yang lain. Dan magma ini terbentuknya itu secara alamiah, jadi karena proses geologi di bawah sana. Jadi karena ada
Kalau kemarin kita merunut bagaimana proses pembentukan batuan beku, itu bagaimana magma itu bisa terbentuk kan gara-gara ada material sedimen atau batuan metamorf yang terbawa atau mengalami metamorfisme di zona subduksi sehingga tercampur lagi oleh magma sehingga nanti akan meleleh dan juga membentuk magma yang bersifat cair lagi. Ini ya. Itu magma. Berada di lapisan astenosfer atau lapisan mantel paling atas, itu magma. Kemudian sifatnya dari magma ini sifatnya mobile. Kenapa mobile? Bisa dibayangkan. Kalau teman-teman pernah melihat proses letusan gunung api itu ketika lavanya masih berada di dalam tubuh gunung itu kan masih disebut sebagai magma. Nah, kenapa magma bisa sampai menembus lapisan teratas dari gunung api itu gara-gara dia sifatnya mobile. Karena dia cair, maka dia sifatnya akan lebih mudah bergerak kemanapun. Seperti air, kalau teman-teman tuangkan air ke suatu tempat atau wadah, pasti dia akan sangat mudah sekali bergerak. Bahkan sampai menuju ke pori-pori yang kecil pun dia mesti akan masuk ke dalam situ. Sama seperti magma, karena dia sifatnya cenderung cair, dia sifatnya mobile. Kemudian suhunya sangat tinggi sekali ya, bisa dibayangkan suhu magma itu 900 derajat sampai 1200 derajat. Nah, jadi kalau teman-teman kalau ingin mencoba debus, kalau ada yang punya ilmu debus ya coba ini pegang magma nanti suhunya 900 sampai 1200. Ya, ini mungkin kalau teman-teman memegang sudah tidak ada wujudnya lagi, tangannya sudah hilang atau gimana karena suhunya yang teramat sangat tinggi sekali. Nah, kemudian berasal dari kerak bumi bagian bawah ya, atau selubung bumi bagian atas, atau mantel bumi bagian atas, atau disebut sebagai lapisan astenosfer. Jadi sumbernya magma yang teman-teman lihat hasil dari proses letusan gunung api itu sumbernya semua berasal dari lapisan astenosfer. Ini saya ambilkan dari artikelnya dari Groth, Turmer, dan Forgen, dan juga Williams. Ini teman-teman juga bisa mengulik lagi lebih dalam sebenarnya apa sih pengertian magma dan mungkin teman-teman sudah tahu semua ya, sudah paham semua tentang apa itu magma. Ini saya cuma mengulang saja itu sifatnya. Nah, kemudian kita lanjutkan. Nah, kemudian sebelum ke situ kita lanjutkan ke batuan ya. Jadi saya akan terangkan dulu komposisi kimiawi magma. Kenapa ini perlu? Karena nanti ketika teman-teman mengidentifikasi sifat fisik dari batuan beku, terutama nanti komposisi kimia batuan beku, karena dia sumbernya berasal dari magma, maka dia sifatnya cenderung sama atau mendekati dari magma. Sehingga kandungan atau komposisi kimianya juga tidak akan jauh sama dengan magma. Makanya saya terangkan dulu di magma, sehingga nanti teman-teman ada gambaran cara mengidentifikasi komposisi kimia dari batuan beku. Nah, komposisi kimiawi magma itu sebenarnya terbagi menjadi 3. Sebenarnya banyak sekali ya kalau mau dirunut secara satu persatu unsurnya, tetapi menurut para ahli dikelompokkan menjadi 3. Pertama ada yang namanya senyawa sifatnya non volatil, senyawa volatil, dan juga senyawa atau yang dinamakan senyawa trace atau senyawa jejak. Pertama senyawa non volatil. Senyawa non volatil itu apa maksudnya? Volatil itu kan berasal dari kata kok membeku. Dia mudah menguap gitu ya, volatil, mudah menguap. Nah, komposisi kimia terbesar dari magma itu adalah merupakan senyawa-senyawa yang dia sifatnya itu tidak mudah menguap, tidak mudah mendidih gitu. Jadi tingkat titik didihnya itu sangat tinggi. Sehingga dia sifatnya karena dia sukar mendidih, sukar menguap, maka kandungannya itu sangat besar dalam magma. Hampir sekitar 99% kandungan dari magma itu merupakan senyawa yang sifatnya non volatil. Sehingga karena dia sifatnya banyak sekali ketemunya di dalam magma, maka dikatakan atau nama lainnya adalah unsur mayor dari magma. Nah, unsur mayor dari magma ini merupakan senyawa-senyawa yang dia memiliki atau tergolong dalam mineral oksida. Ketika kemarin kita belajar mineral termasuk dalam golongan oksida. Kenapa? Karena di belakangnya ada unsur oksidanya, ada unsur O-nya. Contoh-contoh beberapa contoh unsur senyawa non volatil atau unsur mayor dari magma itu ada seperti SiO2 atau yang kita kenal dengan silikat atau kuarsa, Al2O3, Fe2O3, FeO dan seterusnya. Teman-teman bisa dibaca ini. Sudah saya tuliskan beberapa unsur-unsur mayor dari magma. Ini 99% magma itu isinya seperti ini.
Sehingga nanti ketika teman-teman belajar tentang komposisi kimia batuan beku, itu pasti juga unsur dominannya atau unsur mayornya juga tidak akan jauh-jauh dari unsur mayor yang dimiliki oleh magma ini. Nah, kemudian yang kedua ada yang namanya senyawa volatil, kebalikannya dari non volatil. Dia itu mudah mendidih, mudah menguap sifatnya. Tapi dia memiliki pengaruh terhadap magma. Nah, senyawa volatil ini tuh menyusun dari magma 1% dari magma. Ini biasanya itu berupa fraksi-fraksi gas. Karena dia sifatnya itu mudah menguap dan juga mudah mendidih, maka dia bentuknya itu berupa zat gas. Contohnya apa? CH4, CO2, HCl, H2S, dan juga SO2. Nah, ini adalah unsur-unsur yang teman-teman sering temukan ketika teman-teman nanti mungkin yang sering mendaki gunung atau mungkin ada yang sering melihat berbagai macam bentukan gunung seperti di Bromo, kemudian di Dieng yang dia aktivitasnya sudah dianggap sebagai aktivitas post vulkanik, biasanya nanti senyawa volatilnya ini akan banyak keluar ke permukaan. Contohnya apa? H2S. H2S ini adalah seperti belerang atau sulfur gitu ya. Jadi kalau teman-teman di dekat pusat gunung berapi, ada yang suka mendaki gunung kok sering bau seperti belerang, ya ini karena dari H2S. Kemudian ada CH4 ini yang berupa metana. Kemudian ada CO2 juga, ini mungkin CO2 ini termasuk unsur yang berbahaya ya, terutama pada gunung-gunung api yang dia sifatnya tidak meletusnya, tidak eksplosif, tidak erupsif, tapi dia justru mengeluarkan CO2. Seperti yang mungkin pernah terjadi di Dieng, kalau teman-teman pernah baca di tahun 1800-an, saya agak lupa 1800-an berapa, itu Kawah Timbang, kalau teman-teman pernah ke Dieng ya, Kawah Timbang itu dia meletus, tapi meletusnya itu tidak seperti gunung-gunung di Jawa yang lain, seperti Gunung Merapi, Gunung Lawu, Gunung Kelut kemarin, tidak seperti itu. Tapi dia meletusnya itu mengeluarkan gas CO2. Kenapa ini lebih berbahaya? Karena ini tidak kelihatan. Kalau Gunung Merapi itu jeblok atau meletus gitu ya, itu kan kelihatan ada magmanya, ada lavanya keluar, kemudian kelihatan ada kepulan asapnya. Tapi CO2 ini adalah unsur yang tidak terlihat. Ketika kita menghirup CO2, kita apa? Kekurangan oksigen, kita akan bisa meninggal. Makanya ketika tragedi di Dieng tahun 1800-an, kalau teman-teman pernah membaca itu ya, itu korbannya itu hampir ribuan. Karena di sekitar Kawah Timbang itu kan banyak digunakan untuk lahan pertanian. Nah, petani itu tetap macul-macul saja ketika terjadi letusan. Padahal yang dikeluar adalah CO2, menghirup itu menjadi sesek, kemudian tiba-tiba langsung wassalam atau sudah meninggal itu. Nah, ini adalah senyawa volatil. Dekat rumah saya itu, Pak. Oh, dekat rumah, ada yang dari situ ya? Nah, Iya, mungkin nanti bisa melihat ada, sejarahnya atau tanya ke orang-orang dulu ya terkait letusan Kawah Timbang gitu. Untuk mengrosek. Oke, iya, kita Pak, lanjutkan ya. Yang ketiga yaitu ada unsur lain yang dinamakan sebagai unsur jejak atau unsur trace element. Ini adalah unsur yang minor. Unsur yang minor karena dia kedapatan di dalam magma itu cenderung kecil. Tidak semua magma ini mengandung ini, hanya beberapa sifatnya yang tertentu saja. Dia seperti Rb, Ba, barium, strontium, nikel, litium, kemudian plumbum dan seterusnya. Nanti bisa dibaca. Ini adalah unsur-unsur yang keterdapatan dalam magma itu kecil. Sehingga nanti magma itu sebenarnya ketika nanti terbentuk batuan beku itu yang akan dominan menyusun komposisi kimia batuan beku itu adalah yang kedua yang atas ini, yang sifatnya non volatil dan juga sifatnya volatil. Nah, ini komposisi kimia dari magma. Nah, kemudian kita lanjutkan. Kemarin di geologi umum juga sudah sempat kita singgung ya. Jadi sifatnya magma itu kan sebenarnya ada 3. Kalau teman-teman masih ingat. Jadi ada sifat magma itu yang sifatnya asam, sifatnya basa, sifatnya intermediate. Itu nggih. Ada 3 itu. Dan nanti itu juga akan berdampak kepada batuan beku yang dibentuk. Batuan beku yang dibentuk pun karena magmanya itu ada 3, maka dia juga akan ada batuan beku yang sifatnya basa, sifatnya asam, sifatnya intermediate. Nah, tetapi sebelum ke situ, kita kulik dulu. Sebenarnya sifat asli magma itu tuh seperti apa sih ketika masih berada di dalam bumi?
ketika dia sudah berada di tubuh gunung api, dia bisa menjadi asam, bisa menjadi intermediate, bisa menjadi basa. Tetapi ketika dia masih dalam lapisan astenosfer atau di dalam lapisan mantel bagian atas, itu sifat magma asli itu terbagi menjadi dua ya, ada dua pemahaman. Pertama menurut Daly, Winkler, dan juga Huang, ini meneliti sifat magma. Sifat magma asli ketika berada di lapisan astenosfer itu sebenarnya semua bersifat basa. Semuanya. Nah, terus kenapa dia bisa membentuk menjadi asam, menjadi intermediate, menjadi basa? Itu gara-gara ada yang namanya proses diferensiasi magma. Diferensiasi itu apa? Merupakan proses perubahan sifat magma. Dari yang awalnya basa, nanti menjadi asam, menjadi intermediate. Gara-gara dia apa? Gara-gara kontak dengan kerak bumi. Ketika kontak kerak bumi yang juga mengandung banyak mineral, maka dia bisa merubah sifatnya. Yang awalnya basa menjadi asam, menjadi intermediate, dan seterusnya. Itu menurut Daly, Winkler, dan Huang. Sifat aslinya itu ada basa. Kemudian menurut Bunsen dan juga Huang juga, ini Huang ada dua pendapat ya, dia memperbarui sebenarnya. Awalnya penelitian yang awalnya dia mengatakan magma aslinya itu basa. Tetapi menurut Bunsen dan Huang, sebenarnya magma asli itu sifatnya itu ada dua, yaitu sifatnya basaltis atau basa dan juga granitis. Granitis itu atau asam. Jadi sifatnya ada dua, yaitu asam dan basa. Kenapa bisa terbentuk intermediate? Ya karena ada percampuran dari asam dan basa. Jadi sebenarnya kalau dirunut menurut Bunsen dan Huang ini komponen di astenosfer, magma di astenosfer itu ada yang sifatnya basa, ada yang asam. Tergantung dari tempatnya. Nah, ketika nanti di kerak bumi ada beberapa magma nanti yang bercampur sifatnya. Ada yang sifatnya asam bercampur dengan basa sehingga nanti membentuk magma intermediate. Sehingga gunung api yang terbentuk di dalam situ pun juga nanti juga akan intermediate. Itu sifat magmanya. Jadi ada dua pendapat. Nah, mana yang benar? Nah, kalau ditanya mana yang benar, dua-duanya benar. Karena ini sudah sampai saat ini dianggap para ahli vulkanolog sampai saat ini itu dua-duanya ini adalah benar. Bisa boleh dipakai salah satu. Tapi saya katakan lagi harus konsisten gitu ya. Boleh pakai yang menurutnya Daly, Winkler, boleh yang menurutnya Bunsen dan Huang mengenai sifat magma. Tapi yang jelas ini hanya untuk pengetahuan saja bahwa sifat magma itu sifat dasarnya seperti ini. Tapi yang jelas nanti magma yang berada di dalam perut, sudah ada di perut gunung api, itu dia itu sifatnya ada 3, basa, asam, dan juga intermediate. Gitu nggih. Oke, kita lanjutkan. Kemudian ini proses diferensiasi magma. Tadi saya katakan kenapa magma tadi yang sifat aslinya primernya itu bisa berubah karena proses diferensiasi itu ada beberapa proses. Nah, nanti secara lebih detail nanti mungkin teman-teman juga bisa mencari literatur sumber ya ketika pengen belajar lebih jauh tentang magma. Ada pertama sifatnya yaitu dinamakan diffusion. Dari katanya diffusion berarti difusi. Berarti karena apa? Karena ada campuran batuan dinding dengan magma di dalam waduk magma secara lateral. Jadi apa yang dinamakan waduk magma? Waduk magma itu adalah merupakan sumber, gampangnya itu adalah sumber atau tempat tampungan dari magma dari suatu gunung api. Jadi setiap gunung api itu dia punya dapur magma. Nama lainnya itu dapur magma. Dapur magma ini disebut juga waduk magma, ada yang mengatakan itu. Nah, di dalam waduk magma itu ada proses difusi. Jadi ketika magma yang ada di waduk ini bercampur dengan dinding-dinding dari kerak bumi, sehingga menyebabkan sifat magmanya berubah dari yang sifat aslinya, sifat primernya asam, gara-gara berkontak dengan kerak buminya yang sifatnya basa menjadi intermediate, misalnya seperti itu. Itu diffusion. Kemudian ada yang vesiculation, yaitu merupakan proses magma yang mengandung komponen CO2, SO2, H2O sewaktu naik permukaan membentuk gelembung gas dan membawa komponen volatil Na dan K. Jadi ketika dapur magma ini bergerak menuju ke atas permukaan, menekan dari gunung api itu dia ada beberapa yang dia mengandung
komponen-komponen CO2, SO2. Nah, karena dia memiliki kandungan ini sehingga dia akan membawa banyak gelombang gas dan juga akan mengikat berbagai unsur natrium dan kalium utamanya. Nah, ini dinamakan vasodilation sehingga bisa mengubah dari sifat magmanya. Kemudian ada crystal rising atau fraksinasi, yaitu karena ada pemisahan kristal dari larutan magma karena proses pendinginan dari magma itu tidak seimbang. Jadi sifat magma yang sifat aslinya misalkan memiliki kandungan SiO2 nanti dia bisa pisah karena ada proses pemisahan kristal itu ada fraksinasi itu di dalam dapur magma juga. Kemudian ada flotation yaitu pengembangan kristalingan dari NaK yang memperkaya magma pada bagian atas waduk magma. Ya, jadi ada beberapa kristal-kristal dari magma yang dia memiliki kandungan NaK, nanti dia bisa semakin memperkaya dari magmanya sehingga dia bisa mengubah sifat dari magmanya. Kemudian ada crystal settling atau gravitational settling, yaitu kebalikannya dari vesiculation. Kalau vesiculation kan dia magma yang naik ke atas, tapi kalau crystal settling ini magma yang turun ke bawah. Sehingga dia mengendap di bagian dasar dari waduk magmanya. Ini dari proses diferensiasi magma tadi. Kenapa magma itu dia yang sifat awalnya itu asam bisa berubah menjadi basa, menjadi intermediate, dan seterusnya. Nah, kemudian itu beberapa dari sifat magma ya. Jadi itu sebagai pengantar ketika teman-teman belajar memahami tentang batuan beku. Karena batuan beku itu sumbernya cuma satu, cuma berasal dari magma. Sehingga dia, saya tadi katakan, sifatnya tidak akan jauh-jauh dari magma. Nah, pentingnya kita belajar magma itu sebenarnya itu. Untuk mengetahui dasar awal kita belajar batuan beku. Nah, sekarang kita masuk di batuan bekunya. Tapi sebelum ke situ mungkin ada yang mau ditanyakan dulu terkait tadi yang sebelumnya terkait magma. Ada yang mau ditanyakan? Oke, belum ada ya. Kalau belum ada kita lanjutkan dulu. Kita masuk ke batuan beku. Nah, batuan beku sebenarnya dikelompokkan berdasarkan ada banyak pengelompokannya. Pengelompokan dari batuan beku. Batuan beku adalah batuan yang berasal dari proses pembekuan. Dan dia jenisnya atau pengelompokannya itu ada banyak sekali. Pertama yang paling sering digunakan atau dalam pengelompokan yaitu berdasarkan dari tempat terbentuknya. Ada dua batuan beku, yaitu batuan beku luar dan juga batuan beku dalam. Atau nama lainnya batuan beku luar itu ekstrusif atau volcanic igneous rock, atau ekstrusif batuan beku atau volcanic batuan beku. Kalau batuan beku dalam nama lainnya intrusif karena dia berada di dalam, atau nama lainnya yaitu plutonic rock. Nah, bedanya apa? Bedanya ini adalah tempatnya. Bisa dilihat batuan beku luar, berarti dia maksudnya apa? Luar. Berarti membekunya magma ini berada di luar. Di luar mana? Di luar ketika dia sudah keluar dari kerak bumi, yaitu ketika sudah meletus, gunung apinya ketika sudah meletus, membentuk lava dan dia membeku. Kemudian menjadi batu, bahan beku. Itu dinamakan batuan beku luar. Nah, sementara batuan beku dalam, dari namanya adalah dalam, berarti dia adalah membekunya di dalam. Jadi ketika belum keluar dari proses erupsi, magma itu juga ada yang mengalami proses pembekuan ketika masih melakukan perjalanan di kerak bumi. Nah, ketika magma yang membeku selama perjalanan di kerak bumi ini dinamakan sebagai batuan beku dalam. Nah, nanti kenapa bisa keluar? Karena letaknya dia di bawah. Nanti kita akan jelaskan di slide selanjutnya ya, kenapa nanti batuan beku dalam itu bisa keluar. Tapi yang jelas untuk membedakannya, batuan beku luar itu terbentuknya ketika magma sudah keluar dari permukaan bumi. Kalau batuan beku dalam terbentuk ketika magma masih berada di dalam permukaan bumi. Nah, karena tempat membekunya itu berbeda, jelas nanti sifatnya juga akan berbeda. Sifatnya bagaimana? Nah, kalau batuan beku luar, karena dia itu keluarnya atau membekunya setelah berada di atas atau di atas permukaan bumi, dia itu pembekuannya itu akan sangat cepat sekali. Kenapa sangat cepat? Nah, tadi bisa dibayangkan, suhunya magma itu berapa? 900 sampai 1200 derajat Celcius.
Sementara kalau kita di luar ruangan ini suhunya 40 maksimal 40 derajat Celcius. Perbedaannya sangat ekstrim. Karena ada perbedaan ekstrim tersebut, maka membekunya batuan itu sangat cepat sekali. Jadi ketika keluar langsung membeku, keluar membeku. Makanya tadi saya katakan, pembatuan beku itu karena dia pembekuannya itu cepat, terutama yang di batuan beku luar, maka letaknya juga tidak akan jauh-jauh dari pusat erupsi gunung berat. Begitu ya. Pembekuannya cepat. Nah, terus implikasinya apa ketika pembekuannya cepat? Nah, nanti dia nanti akan saya terangkan nanti ya. Kristalnya itu akan terlihat tidak terlihat dengan jelas kristalnya. Kenapa begitu? Nanti saya akan bahas. Kemudian yang kedua sifatnya lain yaitu strukturnya biasanya berupa aliran dan juga banyaknya vesikular. Nah, kenapa dia bentuknya aliran dan vesikular ya? Karena teman-teman bisa lihat kalau terjadi gunung itu terjadi erupsi, magma sudah keluar di atas permukaan bumi, kan terbentuk lava. Lava itu kan dia bentuknya mengalir karena dia masih cair, masih pijar, masih belum membeku, masih mengalir. Nah, ketika dalam proses pengaliran ini karena suhunya yang sangat ekstrim berbeda, cenderung lebih dingin di luar, maka dia akan membeku. Nah, membekunya karena saat mengalir bentuknya mesti menyerupai aliran. Dan yang kedua ciri khasnya dia akan memiliki banyak lubang gas atau lubang-lubang vesikular. Kenapa? Ya karena gasnya itu dia akan cepat hilang. Jadi ketika membeku, gas itu akan cepat langsung hilang menguap gitu. Akan langsung cepat hilang menguap sehingga meninggalkan bekas gampangnya seperti lubang-lubang gitu, lubang-lubang atau totol-totol gitu, lubang-lubang pada batuan. Itu ciri khasnya di batuan beku luar karena pembekuannya cepat. Nah, kemudian di batuan beku dalam kebalikannya dari batuan beku luar. Ketika dia masih berada di dalam kerak bumi, batuan itu dia membekunya itu secara bertahap. Kenapa secara bertahap? Karena kerak bumi, strata suhu di kerak bumi itu juga berbeda-beda. Semakin mendekati lapisan mantel, kerak bumi itu dia cenderung lebih panas. Tetapi semakin mendekati keluar permukaan, suhunya akan semakin lebih dingin. Nah, implikasinya apa? Implikasinya ketika magma itu dia mengalir melalui kerak bumi tersebut, maka dia akan membekunya itu bertahap, tidak langsung cepat. Nah, karena pembekuannya bertahap, maka nanti mineralnya akan terlihat kasar. Nah, mineralnya kasar, maksudnya mineral kasar itu bagaimana? Mineralnya itu akan terlihat bedanya. Mungkin di pertemuan tentang mineral dulu sempat saya lihatkan tentang batuan gitu, gitu. Batuan yang dia ada totol-totolnya atau dinamakan batuan granit. Nah, granit itu ada contoh dari batuan beku dalam. Karena apa? Mineralnya itu, mineral kasarnya itu sangat terlihat sekali. Bedanya ada yang berwarna hitam, ada yang berwarna kuning, ada yang berwarna merah, ada oranye dan seterusnya. Itu akan sangat terlihat kalau batuan beku dalam karena pembekuannya bertahap. Berbeda dengan batuan beku luar, mineralnya itu akan halus. Jadi tidak kelihatan bedanya. Bahkan mungkin hanya terlihat satu mineral, padahal di dalamnya itu ada banyak mineral karena pembekuannya itu cepat. Kenapa bisa seperti itu? Nanti akan saya jelaskan. Itu batuan beku ya. Nah, ini secara prosesnya ya. Nah, ini yang batuan beku ekstrusif. Batuan beku ekstrusif itu terbentuk ketika proses magma itu dia sudah keluar. Magma itu dia sudah keluar karena ada letusan gunung api seperti ini ya. Karena ada letusan gunung api, kemudian dia nanti meleleh, lelehan lavanya itu meleleh, kemudian ketika meleleh karena perbedaan suhu, dia nanti bisa membeku dengan cepat. Itu batuan beku ekstrusif. Ketika sudah keluar dari kerak bumi. Nah, contoh bentukannya dari batuan beku luar itu ada contohnya lava flow atau aliran lava. Lava flow ini termasuk salah satu bentuk batuan, terutama yang dia sudah bentuknya menghitam-menghitam seperti ini. Nah, kalau teman-teman lihat dari batuan lava flow ini, dilihat dari mineralnya ini kan hampir sama semua kan. Paling warnanya yang mencolok itu hanya hitam dan juga merah-merah ini tuh dia masih belum membekunya belum sempurna. Kalau yang sudah sempurna itu yang sudah berwarna hitam. Coba dilihat apakah ada warna lain di situ selain merah dan hitam? Kan nggak ada. Beda dengan batuan granit yang kemarin.
Granit itu kan ada yang warnanya hitam, ada totol hitamnya, ada totol orange-nya, ada totol putihnya, dan seterusnya. Nah, kalau di lava flow yang hasil dari batuan beku luar, itu dia sama sekali hanya terlihat satu mineral. Padahal kalau teman-teman nanti kulik, diambil sampel batuannya, kemudian diuji di lab, ini komposisi mineralnya itu akan sangat beragam sekali. Akan sangat beragam dan mungkin hampir sama dengan yang di batuan beku dalam. Cuman bedanya ini tidak terlihat. Kenapa tidak terlihat? Ya karena membekunya cepat. Sehingga mineral itu belum sempat untuk membentuk tubuhnya secara sempurna. Jadi ketika mineral itu dia masih terbawa oleh magma, itu kan mineral belum membentuk tubuh. Tapi ketika dia mengalami proses pembekuan, dan setiap mineral itu kan pembekuannya itu beda-beda ya. Ada yang suhu 100 sudah membeku, ada yang suhu 200 sudah membeku, ada yang 300 sudah membeku. Nah, tetapi karena dia suhunya langsung drastis beda 40, sehingga membeku semua, sehingga belum sempat mereka membuat tubuhnya, sehingga hanya tergabung menjadi satu kesatuan. Warnanya hanya sama, satu. Terlihat hanya satu mineral saja, padahal banyak sekali mineral yang terkandung di dalamnya. Nah, ini contoh lain. Ini sebenarnya sama-sama lava flow tapi cuma diambil dari gambar dari atas ya. Jadi ini adalah aliran lava yang sudah membeku sehingga dinamakan batuan lava flow. Nah, nanti insya Allah kalau di KKL 1 kita juga akan kenalkan teman-teman contoh batuan dari lava flow ya. Nanti kita akan juga sempat ke sana melihat batuan lava flow, atau mungkin kalau bagi teman-teman yang sudah sering main-main ke Parangkusumo, dekatnya Parangtritis, itu kan ada di situ ada yang namanya Cepuri Parangkusumo. Teman-teman mungkin pernah jalan-jalan ke sana. Cepuri Parangkusumo itu kan di situ ada batu yang dia dipagari di sekelilingnya. Itu batuan itu adalah batuan lava flow sebenarnya. Nah, kenapa bisa di situ? Nah, nanti kita akan banyak berdiskusi mungkin ketika KKL. Ini ada contoh dari bentukan extrusive igneous rock atau batuan beku luar yang berupa lava flow. Nah, kita lanjutkan yang kedua yaitu batuan beku dalam. Nah, batuan beku dalam itu bentuknya karena dia membekunya itu masih belum di luar atau masih berada di kerak bumi, itu dia membekunya bisa membentuk berbagai macam bentukan. Ada yang dia membentuk yang namanya batolit. Ada yang membentuk namanya lakolit, ada yang membentuk sil, ada yang membentuk daek, dan seterusnya. Ada yang membentuk stok, dan seterusnya. Nah, ini adalah bentuk-bentuk dari magma-magma yang sudah membeku, tetapi membekunya masih di dalam bentuk-bentukannya. Nah, apa bedanya batolit, lakolit, lopolit, sil, daek? Ya, ini secara lebih jelas nanti akan dibahas di geomorfologi dasar. Sebenarnya ini yang membahas geomorfologi dasar. Nah, sebenarnya saya terangkan sedikit saja, yang membedakan itu hanyalah dari bentukannya. Kalau batolit itu dia bentuknya itu melebar dan juga hampir nanti membentuk seperti cekungan-cekungan, itu batolit. Kalau sil itu dia hanya membentuk seperti lapisan tipis, tapi dia lapisannya itu dia secara horizontal. Jadi dia mengisi rongga-rongga kerak bumi yang dia sifatnya horizontal. Kalau daek kebalikannya dari sil, dia mengisi rongga yang sifatnya vertikal. Kalau lakolit dia membentuk sama seperti batolit, cuman bedanya kalau lakolit dia tuh membentuknya hampir karena membentuknya seperti gunung gitu ya, gundukan gunung, karena dia tidak kuat keluar untuk terjadi erupsi, sehingga dia hanya mengikuti bentuk dari gunung apinya. Nah, tapi secara lebih lanjut nanti akan dibahas di geomorfologi dasar, karena ini termasuk salah satu bentukan-bentukan hasil dari proses vulkanik. Tapi yang jelas ini adalah contoh dari bentukan batuan beku di dalam. Nah, terus bagaimana caranya batuan beku itu dia bisa keluar? Batuan beku dalam itu bisa keluar ke permukaan. Nah, prosesnya itu sebenarnya ada dua proses. Kenapa batuan beku dalam itu dia bisa keluar? Pertama yaitu karena ada tadi setelah membentuk sil, daek, kemudian lakolit, batolit, dan seterusnya,
batuan beku itu kan dia masih tersimpan di dalam kerak bumi, belum tersingkap keluar. Tetapi pada kenyataannya sekarang itu batuan beku dalam pun juga ditemukan di atas permukaan bumi. Nah, proses keluarnya itu karena ada proses pengangkatan atau uplifting. Jadi yang awalnya dia berada di kerak bumi karena ada proses endogen, karena ada proses penekanan dari bagian bawah permukaan bumi atau dari lapisan mantel, inti bumi dan seterusnya, sehingga menyebabkan kerak bumi itu dia akan terangkat ke atas. Karena dia terangkat ke atas, maka otomatis batuannya yang dia tersimpan di kerak bumi tadi, seperti di lakolit batolit ini juga akan ikut naik atau ikut tersingkap ke atas. Karena ikut tersingkap ke atas, kemudian dan itu terjadi jutaan tahun yang lalu. Jutaan tahun, ribuan tahun yang lalu. Kemudian sekarang ini dia prosesnya yang ada adalah proses masa kini. Contohnya apa? Pengendapan dan seterusnya. Sehingga sampai sekarang batuan itu karena terangkat di atas permukaan, makanya bisa kita temukan di atas permukaan. Itu proses yang pertama, yaitu proses uplifting. Atau proses yang kedua, dia bisa saja terjadi pada daerah gunung-gunung api yang dia sudah mengalami erupsi sangat besar sekali. Contohnya seperti di gunung, kalau yang teman-teman sudah pernah mendengar Gunung Toba, Gunung Krakatau, Lampau ya, kemudian Gunung Rinjani Purba atau Gunung Samalas, kemudian ada Gunung Tambora, itu kan yang termasuk gunung-gunung yang mengalami eksplosif yang sangat besar sehingga meninggalkan kaldera. Nah, karena gunung-gunung api itu dia meletus sangat besar sehingga kan tubuhnya runtuh. Ketika tubuhnya runtuh maka bagian bawah dari dasar gunung api yang ada di kerak bumi itu juga akan ikut tersingkap. Nah, karena letaknya batuan beku dalam itu berada di bagian bawah itu, maka dia juga akan ikut tersingkap, akan kelihatan di bagian permukaan. Gitu. Jadi kenapa bisa keluar? Karena ada dua proses. Jadi ada proses pengangkatan kerak bumi, atau yang kedua karena ada letusan yang sangat dahsyat sehingga menimbulkan tubuh gunung api itu hilang sehingga bagian bawah atau bagian kerak bagian bawah yang mengandung batuan beku dalam itu juga akan tersingkap di permukaan. Jadi ada dua proses itu. Nah, itu tadi batuan beku dalam dan juga batuan beku luar. Itu enggak kira-kira. Ini contoh dari batuan beku dalam ya. Dia mineralnya cenderung kasar. Contohnya di batu granit kemarin. Itu kenapa bisa terbentuk seperti itu? Ya karena dia mineralnya sempat membeku, sempat membentuk tubuhnya sehingga dia terbentuk sempurna dulu. Jadi kalau kemarin kita belajar di kuarsa itu kan ada mineral silika, ada plagioklas, kemudian ada olivin gitu nggih. Nah, itu kenapa kuarsanya itu bisa berwarna putih seperti itu ya karena kuarsa itu ketika mengalami proses pembekuan itu dia sempat terbentuk sempurna bagian tubuhnya. Olivin berwarna hijau terbentuk sempurna. Kemudian mika terbentuk sempurna dan seterusnya sehingga kelihatan sangat jelas. Ciri khasnya itu. Jadi kalau teman-teman nanti melihat di lapangan kok batuan bekunya ini dia kelihatan mineralnya sangat jelas, nah, berarti kemungkinan besar dia adalah batuan beku dalam. Tapi kalau dilihat hanya terlihat satu mineral saja, berarti itu kemungkinan adalah batuan beku luar. Tapi masih perlu ada lanjutan kajian. Nah, selain berdasarkan dari tempat terjadinya letusan, batuan beku itu juga terbagi berdasarkan dari komposisi mineral dan juga teksturnya. Ada batuan beku vulkanik dan juga batuan beku plutonik. Sebenarnya batuan beku vulkanik dan plutonik ini sama seperti batuan beku luar dan juga batuan beku dalam. Kalau batuan beku vulkanik itu adalah batuan beku yang terbentuknya di atas atau di dekat permukaan bumi atau gara-gara intrusi dangkal. Atau tadi nama lainnya adalah batuan beku luar. Nah, karena dia proses pembekuannya cepat, maka ukuran kristalnya tadi kan tidak sempat terbentuk, sehingga ukuran kristalnya itu akan sangat kecil, atau mineralnya ukurannya akan sangat kecil, yaitu kurang dari 1 mm. Makanya tadi hanya kelihatan satu mineral saja dalam satu batuan, karena ukurannya itu sangat kecil sekali.
Dan biasanya pada beberapa kasus, biasanya dia itu akan memunculkan warna yang lebih kilap. Dan beberapa beberapa batuan yang sifatnya vulkanik ini bahkan juga kelihatan nampaknya itu akan seperti gelas. Contohnya apa? Contohnya batuan obsidian. Batuan obsidian itu termasuk batuan beku vulkanik. Karena dia terbentuknya di luar, makanya dia memiliki kilap warna hitam yang sangat mengkilap gitu obsidian. Itu batuan beku vulkanik. Kemudian batuan beku yang kedua yaitu batuan beku plutonik. Ini atau nama lain dari batuan beku dalam. Terbentuknya itu di dalam permukaan bumi ya. Nah, kemudian ukuran mineralnya itu dia lebih besar, makanya tadi kelihatan jelas. Total mineralnya itu kelihatan jelas sekali. Nah, sehingga karena apa ya? Karena ukuran dari mineralnya itu lebih dari 1 mm. Bahkan mungkin ada yang 20 cm, 30 cm ada. Pokoknya lebih dari 1 mm. Makanya mineralnya akan terlihat sangat jelas sekali. Kalau nanti kita belajar lebih jauh tentang sifat fisiknya, batuan beku plutonik ini nanti sifat teksturnya itu cenderung lebih kasar. Kalau vulkanik nanti akan cenderung lebih halus. Itu cara membedakannya. Itu. Nah, mungkin ada yang mau ditanyakan dulu sebelum kita lanjutkan. Oke, kalau tidak kita lanjutkan. Nah, ini Belum, Pak. belum ya. Ya, oke. Kemudian ini adalah contohnya ya. Contohnya pembagian batuan beku berdasarkan tekstur dan komposisi mineral tadi. Contohnya kalau batuan beku vulkanik tadi ya yang karena ukuran kristalnya itu kecil dan juga menunjukkan kilap. Contohnya ada batuan andesit, basalt, obsidian, dan juga apung. Kalau teman-teman lihat dari batuan andesit, basalt, obsidian, dan apung ini, mineralnya itu kan cenderung tidak terlihat jelas ya. Cuma ada satu mineral. Basalt ini hanya terlihat warna hitam. Obsidian terlihat warna hitam semua. Apung hanya terlihat berwarna oranye. Andesit hanya ada total putih yang kecil-kecil. Tapi tidak terlalu terlihat jelas. Nah, ini contoh dari batuan beku vulkanik. Yang tadi karena proses pembekuannya yang bertahap. Dari pembekuannya yang bertahap di dalam kerak bumi gitu nih. Dan biasanya dia akan menunjukkan warna yang berupa seperti gelas. Contohnya di obsidian ini. Berbeda dengan batuan beku plutonik, contohnya ada diorit, peridotit, pegmatit, granit, gabru. Nah, kalau teman-teman lihat di sini kan teksturnya sangat kasar, terlihat sekali mineralnya. Di diorit ini mineralnya ada yang berwarna putih, ada yang berwarna hitam. Ini kelihatan sangat jelas. Peridotit kelihatan jelas sekali, ada yang berwarna abu-abu, ada yang putih. Pegmatit sama, granit sama, ada yang berwarna hitam, ada yang orange, kemudian ada yang putih juga, dan seterusnya. Nah, ini adalah contoh dari batuan beku di dalam. Karena membekunya di dalam, membekunya itu bertahap sehingga mineralnya sempat terbentuk. Jadi contohnya seperti di granit ini ya. Orange ini adalah mineral plagioklas. Nah, kenapa dia bisa menimbulkan bentuk seperti orange seperti ini ya? Karena dia plagioklasnya ketika membeku itu sempat membentuk mineral yang sempurna. Sehingga dia mengeluarkan warna aslinya berupa orange. Tapi kalau teman-teman nanti coba melihat di batuan basalt, ini dikaji di laboratorium, ini juga sama-sama mengandung plagioklas. Dia juga mengandung plagioklas, tapi plagioklasnya tidak berwarna orange, tapi berwarna hitam seperti ini ya. Karena apa? Karena membekunya cepat, tidak sempat membentuk yang berwarna orange. Terus contoh lain, misalkan yang warna hitam ini adalah hornblende. Kenapa bisa di granit ini hornblende-nya berwarna hitam? Ya karena hornblende-nya membeku sempurna, membentuk mengeluarkan warna aslinya berwarna hitam. Tetapi di basalt hornblende-nya tidak hitam sekali, tidak terlalu jelas karena membekunya cepat, tidak sempat membentuk bentukan hornblende yang sempurna. Sehingga ya warnanya hanya berupa hitam keabuan seperti ini. Nah, ini contoh dari batuan beku vulkanik dan juga plutonik. Nah, kemudian kita lanjutkan.
batuan beku berdasarkan sifat dari sifat kimiawinya. Sorry. Batuan beku berdasarkan sifat kimiawinya itu tadi saya katakan karena magma itu dia sifatnya ada 3, ada magma basa, magma intermediat, dan juga magma asam, maka batuan bekunya pun juga memiliki sifat yang sama. Ada batuan beku bersifat basa, ada batuan beku bersifat intermediat, ada batuan beku bersifat asam. Tetapi dalam batuan beku ada satu variasi lagi, yaitu dinamakan batuan beku ultra basa. Kenapa dinamakan ultra basa? Karena tingkat kebasaannya sangat tinggi sekali. Jadi kalau di magma itu cuma ada 3, magma asam, magma basa, dan juga magma intermediat. Tetapi di batuan beku itu selain batuan beku basa, batuan beku intermediat, batuan beku asam, ada juga batuan beku ultra basa perkembangannya. Kita bahas satu persatu. Pertama, batuan beku basa. Batuan beku basa itu ciri khasnya apa sih? Ciri khas dari batuan beku basa itu jelas sifatnya tingkat pH-nya itu dia masuk kriteria pH basa. Kemudian ciri khasnya yang mudah diamati adalah dia mengandung kandungan SiO2 atau silika atau kuarsa itu sebanyak 45-52% di dalam batuan bekunya. Contohnya apa? Contoh batuan beku basa itu adalah contohnya gabbro dan basalt. Nah, kalau teman-teman lihat di sini, kuarsa itu ada yang berwarna titik-titik, bintik-bintik putih ini. Kalau teman-teman lihat kuarsanya di batuan gabbro dan basalt ini cenderung relatif banyak. Bahkan dia menempati hampir 50% atau sekitar 40-50% dari keseluruhan batuan. Nah, inilah yang dinamakan sebagai batuan beku basa. Nah, biasanya nanti batuan beku basa nanti akan memiliki mineral yang sifatnya mineral mafik. Kecenderungannya merupakan mineral yang mafik atau warnanya cenderung gelap gitu kalau batuan beku basa. Sehingga nanti hasil dari batuan beku basa ini biasanya akan cenderung lebih berwarna gelap. Kemudian yang kedua ada batuan beku intermediate. Batuan beku intermediate ini jelas sifat pH-nya itu dia netral ya. Jadi transisi antara asam dan juga basa. Ini pembeda lainnya yaitu mengandung kandungan SiO2, silika atau kuarsanya itu 52-60%, lebih banyak lagi. Nah, contohnya apa? Contohnya adalah diorit dan juga andesit. Nah, kalau teman-teman lihat bagian yang berwarna putih ini kan lebih banyak lagi dibandingkan tadi yang batuan beku basa. Kuarsa yang berwarna putih ini komposisi dalam batuannya itu lebih banyak, mencapai 66%. Itu masuk kategori batuan beku intermediate. Nah, dan dia biasanya memiliki komposisi mineral yang bersifat intermediate juga. Kemudian yang ketiga yaitu batuan beku asam. Batuan beku asam kandungan SiO2-nya lebih banyak lagi. Kalau teman-teman lihat ini warna putihnya lebih banyak. Karena apa ya? Kandungannya lebih dari 66%. Contohnya granit dan juga riolit. Granit ini kalau dilihat putihnya, kandungan putihnya itu kan akan banyak sekali. Hitamnya ini bahkan hanya sedikit. Riolit juga sama, hampir semua dominannya putih. Nah, ini karena kandungan SiO2-nya sangat melimpah. Nah, ini ciri khas dari batuan beku asam. Nah, nanti dia akan membentuk mineral-mineral yang sifatnya felsik atau mineral yang batuan beku yang dia akan memiliki warna lebih terang dibandingkan batuan beku yang lain. Ada yang terakhir yaitu batuan beku ultra basa. Batuan beku ultra basa ini adalah batuan beku yang sifatnya sangat basa. Ciri khasnya apa? Dia mengandung SiO2 kurang dari 45%. Contohnya peridotit dan juga dunit. Nah, ini contoh batuan beku berdasarkan dari sifat kimiawinya. Itu ya. Basa, intermediate, asam, dan juga ultra basa. Dan dari ini juga bisa dirunut. Kalau batuan beku basa ini pasti dari magma yang bersifat basa. Tipe letusan gunung apinya dia berupa lelehan, gitu kan. Kalau asam, berarti dia mesti magmanya asam. Berarti berasal dari tipe gunung api yang dia letusannya eksplosif. Intermediate, dia sifat batuannya berasal dari magma intermediate yang sifat letusannya bisa eksplosif, bisa lelehan. Gitu. Sehingga nanti bisa dirunut. Ini ya. Itu berdasarkan sifat kimiawinya.
Kemudian yang ketiga, batuan beku juga bisa dibagi berdasarkan dari tingkat kejenuhan silikanya atau kandungan dari kuarsa atau silikanya. Pertama ada bagian dari tiga, ada batuan beku oversaturate, kemudian batuan beku saturate, dan juga batuan beku undersaturate. Nah, batuan beku oversaturate itu adalah merupakan batuan beku yang lewat jenuh silikanya. Jadi kandungan silikanya itu sangat banyak sehingga melampaui batas jenuh dari batuan. Contohnya batuan trimidit. Nanti teman-teman bisa coba cari saja di Google batuan trimidit, nanti bentuknya seperti apa bisa dilihat. Jadi tingkat kejenuhan silikanya itu sangat banyak, bahkan over atau melepas dari lewat jenuh. Kemudian ada batuan beku saturate. Batuan beku saturate itu batuan beku yang jenuh dengan silika atau tingkat kandungan silikanya itu banyak sehingga sampai ke tingkat kejenuhan dari batuannya. Contohnya adalah batuan beku yang mengandung feldspar, piroksen, amfibol yang bervariasi dengan mineral zirkon dan juga apatit. Kemudian batuan beku undersaturate itu adalah batuan beku yang tidak jenuh silika atau kandungan silikanya cenderung kecil, relatif kecil. Contohnya adalah batuan beku yang non-feldspatoid. Ini adalah contoh batuan beku yang berdasarkan dari kejenuhan silikanya. Oke, kita lanjutkan. Nah, itu tadi adalah pengelompokan dari batuan beku ya. Ada berdasarkan dari tempat terbentuknya, terbagi ada batuan beku luar atau ekstrusif dan batuan beku dalam atau intrusif. Berdasarkan tekstur dan juga komposisi kimianya terbagi dua, ada batuan beku vulkanik dan juga batuan beku plutonik. Kalau vulkanik itu cenderung sifatnya itu halus teksturnya, mineralnya berukuran kecil karena terbentuk di luar. Kalau yang batuan plutonik karena terbentuknya di dalam, mineralnya itu cenderung besar dan juga teksturnya kasar. Kemudian berdasarkan dari sifat kimianya ada batuan beku ultra basah, batuan beku basah, intermediate dan juga asam. Dan yang terakhir berdasarkan kejenuhan silikanya ada yang oversaturate, saturate dan juga undersaturate. Yaitu pengelompokan batuan beku. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Oke, kalau belum ada saya lanjutkan lagi. Kemudian selanjutnya kita akan membahas komposisi dari mineral dari batuan beku. Komposisi mineral dari batuan beku itu apa saja sih? Nah, mineral dari batuan beku sebenarnya teman-teman bisa lihat dari reaksi Bowen atau series dari Bowen. Mineral-mineral yang tertulis dalam reaksi Bowen ini adalah mineral-mineral yang terkandung di dalam batuan beku. Jadi cara mengidentifikasi mineral batuan beku itu sangat cenderung lebih mudah. Kenapa lebih mudah? Karena mineralnya pasti cuma itu saja. Karena sumbernya kan cuma dari magma, tidak kontak dengan yang lain. Sehingga menyebabkan ya mineralnya hanya itu saja, hanya cuma olivin, piroksen, hornblende, biotit, albit dan seterusnya. Yang membedakan hanyalah komposisinya. Mungkin ada batuan beku yang olivinnya lebih banyak, tetapi piroksennya lebih sedikit. Mungkin di tempat lain ada yang olivinnya sedikit, hornblende-nya lebih banyak dan seterusnya. Yang membedakan hanya komposisinya, tapi secara mineralnya itu cenderung sama. Nah, mineralnya di dalam batuan beku itu ada terbagi dua. Ada yang dia mineralnya mafic dan juga felsic. Ini mungkin di kemarin mineral itu sudah kita bahas ya. Mafic itu adalah mineral yang dia warnanya cenderung membuat batuan berwarna gelap. Kalau felsic ini cenderung berwarna terang, membuat batuan berwarna terang. Ini berasal dari mineral plagioklas biasanya seperti itu. Nah, dan ini teman-teman bisa lihat nanti di reaksi Bowen ini mana yang masuk golongan mineral mafic di batuan beku, mana golongan yang mineral felsic di batuan beku. Dan kalau teman-teman lihat di sini juga bisa dilihat di reaksi Bowen ini, tiap mineral ini kan memiliki titik titik didih atau titik beku yang berbeda-beda. Olivin ini titik bekunya 1200. Kemudian kuarsa ini 600 derajat. Nah, tadi yang saya katakan, kenapa di batuan beku dalam itu dia bisa terbentuk mineralnya sempurna? Ya karena ini mungkin ketika magma itu dia memiliki suhu 1200,
olivin dia bisa terbentuk sempurna. Tetapi ketika melewati kerak yang suhunya 800 misalnya, berarti dia hornblende akan bisa terbentuk dengan sempurna. Ketika melewati kerak suhunya 600, berarti feldspar bisa terbentuk sempurna dan seterusnya. Berbeda dengan yang batuan beku luar. Batuan beku luar dengan berbagai macam mineral ini keluar dengan suhu yang 40 derajat. Sehingga apa? Ya dia belum sempat membentuk sehingga ya langsung semua menjadi satu kesatuan, menjadi lebur, menjadi satu warna saja. Dan kalau teman-teman lihat di dalam seri Bowen ini, mineral yang titik didihnya paling rendah atau kuarsa ini adalah unsur yang paling stabil. Kalau yang olivin, kemudian anortit dan yang masih di atas ini dia cenderung kurang stabil. Kenapa kurang stabil? Ya karena dia titik didihnya itu masih sangat tinggi. Masih 1200. Masih 1200 sehingga dia masih mudah untuk mengikat unsur lain, jadi kurang stabil. Nah, kalau yang di kuarsa ini cenderung yang lebih stabil. Oke, itu yang komposisi mineralnya ya, komposisi mineral dari batuan beku. Nah, kemudian ini pembagian dari komposisi mineral batuan beku. Nah, batuan beku itu sebenarnya nanti kalau dirunut ada 3 komposisi mineral ya. Pertama yaitu ada mineral utama, mineral sekunder, dan juga mineral tambahan. Mineral utama adalah mineral yang jumlahnya itu sangat banyak di dalam batuan. Sekunder itu adalah pelengkap dari mineral utama, dan yang terakhir mineral tambahan adalah jumlahnya sangat kecil. Nah, mineral utama ini tuh merupakan mineral-mineral yang terbentuk langsung hasil dari kristalisasi magma, sehingga nanti itu banyak menentukan nama batuan. Jadi nama batuan beku itu nanti banyak dipengaruhi oleh mineral utamanya. Nah, kalau sekunder nanti hanya melengkapi saja. Nah, mineral sekunder ini biasanya merupakan mineral ubahan dari mineral utama. Hasil dari pelapukan, hasil dari proses hidrotermal, dari proses metamorfisme. Dan biasanya ini tidak berhubungan dengan pembekuan magma. Biasanya ini mineral sekunder itu didapatkan dari kerak bumi, dari interaksi antara magma dengan kerak bumi. Kalau mineral utama ini langsung dari magmanya. Nah, kalau mineral tambahan ini sama juga, biasanya mineral ini terbentuk juga dari kristalisasi magma sama, tapi dia jumlahnya itu sangat sedikit. Bahkan karena sangat sedikitnya, mineralnya itu secara fisik atau secara pandangan tidak bisa dilihat secara langsung, harus dengan menggunakan uji lab. Tapi terbagi menjadi 3, ada mineral utama, sekunder, dan juga tambahan. Itu mineral dari batuan beku. Dan mineral utama di batuan beku itu cuma ada 7 komponen mineral utama ya. Ada yang kuarsa, feldspar, feldspatoid, olivin, piroxen, mika, dan amphibol. Nah, ini adalah contoh-contoh dari warna-warna dari tiap mineral ya. Nanti teman-teman juga bisa baca, saya tidak akan menerangkan satu persatu. Jadi karena mineral batuan beku itu dia cuma 7, yaitu cuma kuarsa, feldspar, feldspatoid, olivin, piroxen, mika, dan amphibol, maka dia warnanya itu memiliki warna khusus yang teman-teman mungkin kalau ketika sudah sering mengidentifikasi batuan beku akan sangat mudah mengenali di lapangan. Nah, ini saya sudah buatkan tabelnya. Teman-teman tinggal melihat saja. Contohnya olivin. Olivin itu warnanya hijau. Jadi kalau ada batuan itu warnanya hijau, berarti dia kemungkinan adalah olivin. Kemudian plagioklas, warnanya itu putih susu atau abu-abu. Feldspar, warnanya merah. Kuarsa itu dia tidak berwarna atau cenderung seperti kaca dan seterusnya. Itu nggih. Nah, ini ya, kemudian ada juga tabel yang kedua, ini juga sama, tabel warna-warna. Jadi nanti teman-teman bisa baca, saya tidak akan terangkan satu persatu. Nah, nanti kenapa kemarin ketika saya melihatkan batuan granit itu bisa terlihat jelas, saya bisa tahu benar warna ini mineral apa, itu karena ya ini dari tabel-tabel ini. Makanya saya tampilkan tabel, nanti teman-teman bisa baca. Kira-kira cukup yang mungkin yang sering ditemukan di batuan beku saja, atau mineral-mineral yang sering ditemui saja yang mungkin bisa dihafalkan warnanya. Itu sebagai penanda ketika nanti ke lapangan mungkin disuruh mengidentifikasi, tolong dilihat batuan itu kira-kira mineral yang terkandung itu apa, nanti bisa mengidentifikasi secara lebih jauh.
Itu terkait dengan komposisi dari mineral dari batuan. Nah, kemudian itu adalah penjelasan secara umum dari batuan. Nah, terus pertanyaan selanjutnya, bagaimana cara mengidentifikasi batuan beku? Nah, batuan beku itu kan sebenarnya jenisnya itu banyak sekali. Nama dari batuan beku itu banyak sekali. Tetapi pengelompokannya hanya berdasarkan dari beberapa tadi. Hanya dari 4 kelompok tadi. Nah, terus bagaimana cara mengenali itu granit, itu andesit, apakah itu basalt atau itu misalkan peridotit, itu bagaimana? Ya kita mengidentifikasi dari sifat batuan bekunya. Caranya bagaimana identifikasi sifat batuan beku? Nah, identifikasi sifat batuan beku nanti kita akan bahas di pertemuan selanjutnya, cara mengidentifikasinya. Tapi ini saya berikan gampangnya itu bocoran yang akan kita bahas di pertemuan selanjutnya ya. Nah, cara mengidentifikasi batuan beku itu sebenarnya cuma ada empat yang diidentifikasi. Pertama dari warnanya, dari strukturnya, dari teksturnya, dan dari komposisi kimia mineralnya. Berapa persen komposisi kimia mineralnya. Nah, warna nanti terbagi menjadi dua, ada warna nyata batuan dan juga derajat keterangan atau derajat kehitaman dari batuan. Fungsinya apa? Ya, nanti untuk melihat apakah dia mengandung dominannya mineral mafik atau mineral felsik, itu fungsinya ini derajat keterangan. Kemudian ada struktur, nah, tekstur dibagi menjadi dua, ada ukuran butir yang nanti terkait dengan ukuran mineralnya dan juga derajat kristalisasinya. Derajat kristalisasi itu maksudnya ya tingkat kristalisasinya itu bagaimana. Nah, nanti kita akan bahas di pertemuan selanjutnya insya Allah terkait dengan identifikasi sifat batuan beku. Oke, itu kira-kira penjelasan mengenai secara umum keseluruhan tentang batuan beku. Sebagai pengantar kita untuk nanti di pertemuan selanjutnya mengidentifikasi sifat dari batuan beku. Nah, mungkin sampai di sini adakah yang mau ditanyakan terkait dengan bahasan kita hari ini? Atau mungkin ada pertanyaan apapun boleh ditanyakan. Mungkin ada? Silahkan boleh meng-unmute nganunya atau mungkin bisa dilihat atau mungkin bisa chat misalkan tidak. Kira-kira ada yang mau ditanyakan? Izin bertanya, Pak. Oke, silahkan, monggo Mas Agung ya. Ya, Pak. Ya. Berarti dari penjelasan tentang batuan beku tadi, itu kan ada tentang tingkat keasamannya itu, Pak. Tentang asam, intermediate, basa, dan ultra basa. Itu juga urutannya itu dari asam ke ultra basa itu mempengaruhi kadar keterangan kehitamannya juga nggak, Pak? Apakah itu tidak urut gitu? Misalkan asam, yang saya ketahui itu kan batuan asam itu tingkat keterangannya itu yaitu terang, Pak. Batuan asam, dan ultra basa itu gelap. Apa yang mempengaruhi batuan asam itu warnanya itu terang, Pak? Mungkin itu. Oke, ada pertanyaan bagus. Jadi tadi ya balik lagi ke yang tentang sifat kimia, batuan beku itu ada basa, intermediate, asam, dan juga ultra basa. Apakah ini dari batuan-batuan ini selain dari perbedaan kuarsanya juga berpengaruh terhadap tingkat keterangannya? Pertanyaannya seperti itu. Nah, jawabannya jelas berpengaruh. Nah, makanya tadi saya sampaikan ya di sini. Batuan beku basa, intermediat, dan juga asam nanti juga akan memperlihatkan perbedaan mineral. Mineral di batuan beku basa nanti itu mesti akan menghasilkan mineral-mineral yang sifatnya itu mafik. Intermediate menghasilkan mineral yang sifatnya intermediate, batuan beku asam menghasilkan mineral yang sifatnya felsik. Nah, kalau tadi kita lihat mineral felsik itu adalah mineral-mineral yang terbentuk dari plagioklas. Ciri khasnya dari mineral felsik adalah mineral-mineral yang memiliki warna cenderung terang. Sehingga karena batuan beku asam ini dia nanti membentuk mineral felsik, maka dia batuan beku asam ini pasti warnanya akan cenderung lebih terang dibandingkan batuan yang lain. Dan warnanya, kilapnya atau warnanya ya dominannya cenderung lebih terang lah gitu. Dari derajat kehitamannya dia cenderung terang batuan beku asam. Nah, nanti itu bertahap menurun. Intermediate lebih gelap dibandingkan asam, tetapi masih lebih terang dibandingkan basa dan ultra basa. Basa itu nanti cenderung lebih gelap dibandingkan intermediate dan asam, tetapi masih lebih terang dari ultra basa. Yang paling gelap adalah yang ultra basa. Itu ya.
Nah, terus tadi pertanyaannya, kenapa kok warnanya bisa yang asam itu bisa lebih terang, kemudian yang basa kok lebih gelap? Ya karena mineral yang terkandung, jawabnya itu Mas. Jadi karena batuan beku asam itu tadi kembali lagi yang ke reaksi Bowen ya. Batuan beku yang sifatnya asam itu dia kandungan mineralnya akan memiliki banyak kandungan yang sifat warna mineralnya itu dia cenderung cerah-cerah. Contohnya apa? Contohnya tadi kalau balik ke sini, tingkat SiO2 atau kuarsa itu kan warnanya cenderung putih bening gitu guys, cenderung cerah. Kuarsa itu kan termasuk dalam mineral yang sifatnya felsik. Coba dia dari kuarsanya saja, dia batuan asam itu dia 66%. Nah, mungkin yang lain kandungan plagioklasnya juga tinggi. Plagioklas adalah contoh dari mineral yang dia cenderung warnanya cenderung cerah. Sehingga menyebabkan batuan yang terbentuk juga akan cerah. Berbeda dengan batuan beku basa. Batuan beku basa itu kandungan kuarsnya saja cuma sedikit. Dominannya dia berupa hornblende. Hornblende itu warnanya apa? Warnanya hitam, gelap. Kemudian contoh lainnya dia mengandung mineral yang gelap lagi, contohnya muskovit. Kandungan muskovitnya di batuan beku basa itu tinggi, sehingga hasilnya akhirnya pun batuan yang terbentuk karena mineralnya gelap-gelap, warnanya juga cenderung gelap. Nah, asam karena mineralnya itu terang-terang, batuan yang terbentuk juga cenderung terang. Nah, kira-kira begitu Mas jawabannya. Ada yang mau ditanyakan? Oke, ada yang mau ditanyakan lagi selain itu? Belum, Pak. Belum ya. Oke, kalau misalkan sudah tidak ada pertanyaan, ya sudah materinya cuma itu saja di pertemuan kali ini. Nah, mungkin nanti misalkan kalau yang apa ada pertanyaan lagi? Nggak ada, Pak. Nggak ada ya, oke. Kalau misalkan nggak ada, untuk yang sesi ini mungkin saya akhiri saja ya. Tapi nanti misalkan teman-teman mungkin ada inspirasi bertanya lagi, nanti boleh bertanya melalui forum di psikologi juga boleh. Insya Allah nanti akan saya jawab. Atau mungkin nanti japri saya lewat WA juga bisa. Ya, misalnya ada yang beberapa hal yang masih ingin ditanyakan. Tapi memang lebih baik di forum psikologi. Nanti mungkin saya akan buatkan forum diskusi. Nanti teman-teman bisa tanya di situ. Jadi mungkin bisa semua membaca ya. Kalau cuman japri WA kan yang membaca hanya yang bertanya saja. Tapi kalau yang melalui psikologi kan bisa semua terbaca. Sehingga mungkin pertanyaan yang sama tidak perlu diulang-ulang lagi. Oke. Kira-kira itu saja materi dari saya di minggu ini. Nah, tapi sebelum saya akhiri, sebentar saya akan screenshot dulu untuk ya untuk bukti kehadiran dari teman-teman. Baik, Pak. Oke, dan sama seperti udah saya screenshot ya. Sama seperti sebelumnya, nanti materi juga akan saya berikan di psikologi, dan insya Allah nanti rekamannya juga saya akan upload di psikologi, tapi lewatnya YouTube ya, karena kalau upload di psikologi itu ukuran file video kan terlalu besar. Psikologi itu tidak muat, makanya saya uploadnya lewat YouTube. Jadi teman-teman nanti bisa membukanya lewat YouTube. Gitu. Oke, mungkin itu saja dari saya. Ada kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya tutup. Tetap jaga kesehatan, jangan keluar-keluar dulu karena masih ada corona. Semoga teman-teman sehat dan selamat berpuasa karena ini sudah puasa ya. Semoga tidak ada yang batal puasanya. Tapi kalau yang ya oke. Karena ini memang suhunya baru sangat panas sekali, hawanya itu sangat sumuk sekali ya. Jadi memang tantangan kita di puasa ini cukup banyak. Selain corona juga suhunya cukup panas, sumuk sehingga banyak yang keluar, keringat yang keluar, sehingga cairannya juga perlu di manage. Oke, kalau sudah tidak ada yang ditanyakan, saya akhiri pertemuan pada kali ini. Ada kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ibu PDH seluruh. Betiru. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ambiar